Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian yang tidak pernah putus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita. Setelah karunia iman, Islam dan ihsan, maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita pada hari ini selain dari kenikmatan umur serta kenikmatan kesempatan, sehingga Rasul berpesan khusus kepada kita dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbubatani katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia. Yang pertama as-sihhah, kesehatan, dan yang kedua al-faragh, waktu luang. Jadi kita berharap semoga pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka investasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga menjadi kebaikan ya, di kelak di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan teladan. Kita berharap semoga bertambah ilmu, bertambah pengetahuan kita, dan bertambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cinta itu kita dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga berpesan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Maka kita berharap dengan semakin banyak kita mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang baik, maka peluang kita untuk dikumpulkan bersama mereka semakin besar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan serial kedua kita dari 7 adab penuntut ilmu. Kita akan uraikan pada malam hari ini berkaitan adab-adab apa saja yang perlu kita ketahui dalam rangka menuntut ilmu. Pada pertemuan terdahulu kita sudah ungkapkan tentang urgensi serta pentingnya adab ya, dalam ilmu ya, bahwa ketika adab itu tidak dibingkai dengan ilmu, maka dia lebih banyak menjadi gaduh daripada menjadi suluh ya. Lebih baik lebih banyak menjadi sesuatu yang menimbulkan polemik ya, dibandingkan menjadi solusi gitu. Adab ini kita kumpulkan dari sebuah kitab ya, dari Syekh Az-Zarnuji. Ini bagi yang membaca kitab beliau tahu ya, ini beliau tetanggaannya Imam Al-Bukhari. Nah, jadi kalau kita kerap mendengar nama Imam Al-Bukhari, kita juga harus mengenal Imam Az-Zarnuji, karena ini hanya beda kelurahan aja dengan Imam Al-Bukhari ya, beda kelurahan aja. Imam Bukhari dari kota Bukhara, beliau ini dari kota Zarnuji ya, jadi masih pecahan negara Uzbekistan ya, jadi bukan orang Arab. Jadi subhanallah, walaupun bukan orang Arab tapi karya dan buku-bukunya dibaca oleh orang-orang Arab dan bukan Arab gitu. Beliau bernama lengkap Syekh Nu'man bin Ibrahim Az-Zarnuji ya, lebih dikenal dengan Syekh Az-Zarnuji. Ini alim terkemuka dari Bukhara, Uzbekistan, wafat tahun 1242 Masehi. Di antara guru-guru beliau, pertama Imam Burhanuddin ya, Al-Marghinani. Nah, ini dua gelar ulama, dan beliau berguru kepada orang yang mendapat kedua-dua gelar itu ya, Masya Allah. Yang kedua, guru beliau juga Imam Fakhrul Islam Hasan bin Mansur Al-Parghani. Yang ketiga Imam Zahiruddin Al-Hasan bin Ali Al-Marghinani. Dan yang terakhir Imam Fakhruddin Al-Khasani. Nah, ini diantara guru-guru beliau ya.
Apa buku yang kita akan kaji atau kita akan uraikan pada malam hari ini? Buku beliau yang berjudul Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allumi. Ini diantara buku yang sangat baik dibaca oleh para penuntut ilmu, ya. Selain kitab-kitab adab yang lain, jadi ada Adabul Mufrad, ya. Kemudian juga ada adab penuntut ilmu seperti mana yang banyak diajarkan oleh para guru-guru kita. Maka malam hari ini kita ingin mencoba mengambil salah satu buku yang sangat bestseller, ya, sejak abad ke-7 Hijriah gitu ya, sampai hari ini, ya, bahkan menjadi buku-buku wajib yang dibaca di banyak pesantren. Beliau menulis sebenarnya ada 13 bab, ada 13 topik, ya, ada 13 adab yang perlu diperhatikan oleh penuntut ilmu. Nah, tapi saya ringkas menjadi 7, ya, karena kalau 13 mungkin kebanyakan, ya, khawatir kita tidak bisa menyelesaikannya. Bagi yang ingin mendalami ke 13 adab ini, saya sarankan membaca bukunya. Sudah ada versi terjemahnya, ya. Terjemah yang paling baik itu yang diterbitkan oleh Aqwam Publishing. Jadi diambil dari buku aslinya Ta'limul Muta'allim. Sudah ada juga di Bukalapak dan di beberapa marketplace, ya. Kalau yang tidak sempat ke toko buku bisa beli online. Ini bukunya highly recommended gitu ya. Jadi sangat-sangat dianjurkan, terutama adik-adik, ya, yang sedang belajar itu di antara buku yang sangat layak dan sangat direkomendasikan untuk kita baca. Nah, dari 13 bab ini kita akan rincikan atau kita akan ringkas menjadi 7 adab, ya, menjadi 7 adab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai membaca dari kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allumi. Yang pertama, kata beliau, yang perlu dipegang teguh oleh seorang penuntut ilmu adalah pertama meluruskan niat, ya, meluruskan niat. Seperti mana hadis yang Nabi sampaikan, hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan sejumlah para rawi hadis yang lain. Hadis dari Umar bin Khattab. Hadis ini didengar langsung oleh Umar bin Khattab, sehingga beliau mengatakan, Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar langsung Nabi berkata ini. Nah, ini diantara hadis yang sangat kuat secara matan dan secara sanad, ya. Selain sanadnya kuat, matannya juga itu dengan pola sami'tu. Jadi kalau ada hadis yang dimulai dengan sami'tu, ini secara kekuatan matannya sangat tinggi dan sangat kuat, ya. Beda kalau dimulai dengan haddatsani, saya diceritakan oleh orang ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya sudah ada perantara. Tapi kalau hadis ini itu Umar langsung menyampaikan kepada kita. Kata beliau, Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar langsung Nabi berkata. Apa yang Nabi katakan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Innama, hadirin yang dirahmati Allah, itu adatul hasr, ya. Dia mengkhususkan sesuatu itu sehingga tidak bisa terpenuhi dengan yang selainnya. Jadi kalau diterjemahkan, amal itu sangat-sangat bergantung kepada niat. Jadi kalau niatnya salah, maka amal itu tidak akan terhitung sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti ketika Allah menjabarkan 8 asnaf yang layak menerima zakat. Apa kata Allah? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Zakat itu untuk fakir, untuk miskin, ya, 8 kategori penerima zakat. Jadi tidak boleh disalurkan kepada yang lain kecuali kepada 8 asnaf ini. Begitu pula ketika Allah menggambarkan bahwa yang benar-benar punya rasa takut yang tulus kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Apa kata Allah? Innama yaghshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama atau orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Jadi meluruskan niat ini penting bagi penuntut ilmu, karena
jika mereka tidak lurus niatnya, boleh jadi karena ada obsesi, ambisi keduniaan, maka ini yang nanti akan menghalangi keberkahan ilmunya. Walikulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan diberi ganjaran berdasarkan dengan apa yang ia niatkan. Konteks hadis ini itu bercerita tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ceritanya tentang ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah, yang dia hijrah itu tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberikan bocoran oleh Jibril bahwa ada di antara sahabat beliau yang niatnya belum lurus. Ya, karena dia berhijrah itu bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena kekasihnya yang dia harapkan bisa dinikahi itu telah lebih dulu hijrah ke Madinah. Ya, telah lebih dulu hijrah ke Madinah. Walaupun nama beliau dan nama kekasihnya itu dirahasiakan. Sampai hari ini tidak ada ulama hadis, ya, ulama manapun yang tahu siapa nama sahabat itu dan siapa nama kekasihnya. Ya, jadi ini di antara adab, ya, di antara adab kita bahwa tidak penting kita mengetahui siapa orangnya. Yang paling penting bagaimana kita mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran dari cerita ini gitu. Jadi dia hijrah itu karena ada kekasihnya yang lebih dulu hijrah ke Madinah, dan Nabi menyindirnya dengan mengatakan, "Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrah ke Madinah itu tulus karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau dia niat hijrah itu hanya untuk dunia yang ingin dia capai, awim ro'atin, atau untuk kekasihnya yang mau dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan mendapatkan itu. Insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya itu dia dapat. Gitu. Oleh sebab itu Syekh Abdullah ibnu Mubarak, ini salah seorang ulama yang hidup pada zaman Imam Malik dan salah satu ulama yang sangat dikagumi oleh beliau. Beliau berkata, kam min kabirin yukabbiruhun niyah, ada banyak, kam min kabirin tusughiruhun niyah, ada banyak amal-amal yang kita pandang besar, yang kita pandang hebat, ya, yang kita pandang wah gitu, karena mungkin dari segi biayanya, tenaga yang dikeluarkan besar. Tetapi ya, tusaghiruhun niyah, dia menjadi kerdil di hadapan Allah karena dia tidak tulus kepada semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi penuntut ilmu itu jangan sampai niatnya keliru. Dan begitu pula sebaliknya, kam min saghirin tukabbiruhun niyah. Ada banyak perkara-perkara yang remeh-temeh, yang kita pandang kecil, yang kita pandang tidak berharga, tapi karena niatnya tulus karena Allah, dia menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu penting bagi penuntut ilmu memuhasabah, meluruskan niatnya. Jangan sampai seperti mana yang dikhawatiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 3 orang yang pertama kali akan diseret ke neraka. Ya, awwalu man tusy'aru bihi finnar. Ada 3 orang yang pertama kali bahkan diseret ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pendosa besar, bukan orang yang kita pandang berbuat dosa dan kezaliman yang besar, ya. Justru 3 orang ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah seorang mujahid, seorang pejuang di medan perang, yang kita pandang besar kebaikan dan kontribusi yang dia lakukan. Yang kedua, orang yang dermawan, yang menderma, ya, yang bersedekah, berwakaf untuk agama Allah, untuk kebaikan umat. Ini orang kedua yang bakal diseret ke neraka. Yang ketiga, seorang alim, seorang qari, ya, yang membaca dan orang yang mengajarkan ilmu. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Mujahid mengatakan, saya berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Bal kadzabta, engkau berdusta. Bal liyuqal laka jari,
engkau justru punya hasrat di hatimu, dipanggil pemberani, dipanggil pahlawan, atau mungkin berniat nanti kalau mati dimakamkan di makam pahlawan, dan engkau sudah mendapatkannya di dunia. Yang kedua, Allah bertanya kepada orang yang berilmu dan mengajarkan Al-Quran. Mengapa engkau mengajarkan Al-Quran? Kata beliau, dalam rangka mengamalkan ilmu. Bukankah kalamullah adalah perkataan terbaik di dunia ini? Maka saya mengajarkannya. Maka apa kata Allah? Bal kadzabta, engkau berdusta. Bal liyuqal laka qari' au alim. Engkau justru ketika mengajar ilmu itu ada hasrat yang tersembunyi di hatimu untuk dikatakan orang yang berilmu, untuk digelar seorang alim. Maka engkau telah mendapatkan gelar-gelar itu. Yang ketiga, Allah bertanya kepada orang yang dermawan, mengapa engkau berinfak, mengapa engkau berderma? Dia mengatakan dalam rangka mengoptimalkan harta yang Allah berikan. Dan lagi-lagi Allah mengatakan bal kadzabta, engkau berdusta. Bal yuqal laka sakhiyun, ya, engkau justru berharap dipanggil dermawan, ya, donatur donatur tetap, gitu ya. Artinya kita berharap dengan kebaikan-kebaikan itu ternyata ada terselip niat yang lain, baik itu untuk gelar dunia, ya, dan kita telah mendapatkannya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik saya maupun hadirin hadirat sekalian, perlu kita selalu meluruskan niat, ya. Meluruskan niat, jangan sampai jauh-jauh dari rumah, ya, kita meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan kita, datang ke tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Maka perlu betul-betul diluruskan, jangan sampai niat kita melenceng. Jadi perlu ada tajdidun niyah, selalu ada perbaruan niat, ya, setiap detik dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjerumus, ya, dalam niat-niat yang tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara adab yang tidak kalah penting, kata Syekh Az-Zarnuji, bagaimana kemudian kita punya skala prioritas dalam menuntut ilmu. Umur kita terbatas, ya. Paling banter juga 63 tahun, ya, sama dengan umur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada yang lebih di sini 64, waspada, sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kemudian diberikan umur tidak bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, karena umur kita terbatas sementara ilmu sangat banyak, tidak bakal mungkin kita bisa menguliti ilmu demi ilmu itu, nggak bakal mungkin. Maka kata beliau, perlu ada skala prioritas dalam menuntut ilmu. Lantas ilmu apa yang wajib kita pelajari? Kata Rasul dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena wajib, maka tentu tidak semua ilmu, ya, karena kalau ilmu itu seperti mana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al ilmu maqama alaihi dalil, ilmu itu adalah segala sesuatu yang tegak di atas dalil, tegak di atas argumentasi. Nah, ilmu yang ingin kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Kata beliau rahimahullah, al-ilmu an-nafi' alladhi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa, disampaikan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu. Nah, ketika ilmu itu sangat banyak, kita perlu letakkan skala prioritas. Kata beliau, ilmu yang perlu kita pelajari adalah ilmul hal. Ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang kita perlukan saat ini, tidak bisa ditunda. Memang ilmu itu perlu dan kita perlukan saat ini, gitu. Kata beliau ada dua aspek. Ada aspek ibadah ritual kita kepada Allah, ada aspek muamalah hablum minan nas kita. Ini masuk kategori ilmul hal. Ilmul hal dalam aspek ibadah adalah segala sesuatu yang membuat kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dari ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji dan umroh. Ini diantara aspek ritual yang perlu kita prioritaskan. Maka harus kita pelajari betul-betul ilmu tentang taharah, cara bersuci. Jangan sampai kemudian kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sholat, taharah kita masih belum beres. Ingat, kita pernah bacakan sebuah hadis, Rasul pernah lewat di 2 buah kuburan, ya. Kata Rasulullah, innahuma yu'adzabani. Ini mereka berdua sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan dia tidak disiksa karena dosa besar. Tidak karena dosa besar. Ya. Dosa besar ada apa? Ada 7 ya, diantaranya membunuh, berzina, durhaka kepada kedua orang tua, makan harta riba, makan harta anak yatim. Ada 7 dosa besar. Kata Rasul, ini 2 orang ini disiksa di kuburnya bukan karena dosa besar. Ahaduhuma fakana la yastatir minal baul. Salah satunya itu tidak beres ketika buang air kecil. Subhanallah. Hanya karena tidak beres buang air kecil, yang kita pandang apa sih susahnya buang air kecil? Tinggal tinggal berdiri aja, mungkin yang biasa berdiri, atau tinggal jongkok aja, ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak beres buang air kecil itu bisa menyebabkan seseorang disiksa oleh Allah di kuburnya. Wa ammal akhar, kata Rasul, dan yang kedua, pakana yamshi bin namimah. Yang kedua itu karena apa? Kemana-mana suka menyebar hoax, ya, menyebar berita dusta, mengadu domba. Ini 2 orang yang disiksa di kuburnya bukan karena dosa besar, gitu, ya. Maka kita perlu introspeksi, sudah benarkah taharah dan sholat kita selama ini, ya. Bagaimana mandi junub kita, bagaimana cara berwudu kita, apakah sudah benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini aspek ritualnya, maka bereskan, ya. Jadi dimanapun ada kajian di tempat kita yang terdekat, ada kajian yang mengulas tentang ibadah ritual kita kepada Allah, datang, ya. Kalau ada kendala yang bisa kita lawan atau kita tinggalkan, kita tinggalkan. Jadi jangan sampai kemudian untuk perkara-perkara ini kita masih setengah-setengah niatnya, gitu. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, upayakan dalam setiap minggu itu kita sudah berikan porsi waktu untuk belajar, ya. Baik yang masih muda ataupun yang sudah berusia. Karena nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan diberikan dispensasi karena umur kita, ya. Mau umur kita muda, mau umur kita tua, Allah tidak akan melihat itu. Allah akan tanya, apa ilmu yang telah engkau pelajari dan kepada apa engkau telah amalkan. Satu di antara pertanyaan, kata Rasul, yang tidak akan membuat kita diizinkan beranjak dari hadapan Allah sampai lulus menjawab pertanyaan itu, ya. Jadi jangan sampai pertanyaan yang sudah bocor, ya, 1400 tahun yang lalu pun tidak bisa kita jawab, ya. Jadi kalau ada orang aja dikasih kisi-kisi udah tahu jawabannya, gitu, ya. Maka kita yang sudah diberikan jawaban, sudah bocor sejak kita diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perlu, ya, kita memastikan ketika saat ini ibadah ritual kita itu dalam rangka kita perbaiki, ya. Kita tingkatkan kualitasnya. Jangan sampai ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat kita itu tidak up to date ilmunya, perlu terus diperbaharui. Seperti Al-Imam Syafi'i, beliau tidak pernah merasa hina, ya, merasa rendah kalau beliau memperbaharui pendapat-pendapat dan fatwa-fatwanya. Kita lihat, beliau ada kaul qadim, ada kaul jadid. Dia membatalkan apa yang pernah dia fatwakan sebelumnya. Karena apa? Karena dia belajar, mengupgrade dan mendisinikan ilmunya biar tidak ketinggalan, gitu. Yang kedua, yang tidak kalah penting selain aspek
ritual adalah aspek muamalah. Aspek muamalah ini kata Syekh Az-Zarnuji perlu terutama sekali ilmu tentang jual beli. Karena apa? Setiap orang di antara kita itu pasti akan bertransaksi, akan berjual beli. Maka jangan sampai kemudian kita tidak mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam bertransaksi. Makanya Umar itu ketika dilantik menjadi khalifah, di antara peraturan yang beliau buat, ya, itu beliau menuliskan peraturan di pasar Madinah itu dengan mengatakan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh jualan di Madinah, tidak boleh berjual beli, baik membeli atau menjual, kecuali orang yang telah mengetahui ilmunya. Ya, karena apa, Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah? Kalau kita bertransaksi dan tidak mempelajari halal haram dalam jual beli, maka besar kemungkinan kita bakal terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang, ya. Padahal kalau dia mau memberikan porsi waktu saja untuk belajar, insya Allah dia akan mendapatkan solusi-solusinya, gitu, ya. Ini yang kedua. Jadi memprioritaskan ilmu adalah ilmu-ilmu yang kita perlukan saat ini dan jangan ditunda-tunda, gitu, ya. Adapun ilmu yang lain, ya, maka dia fardu kifayah, pendalaman, ya. Kemudian kita ingin mengetahui lebih detail dalil-dalilnya, itu fardu kifayah. Bagi kita yang paling penting kata beliau adalah bagaimana mempraktekkannya sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi untuk yang detail-detail pendalaman dalilnya itu fardu kifayah. Kalau kita mempelajarinya, kita mendapat pahala lebih. Tapi minimal kita sudah bisa mengamalkan fardu ain atau perkara-perkara yang wajib dalam agama kita itu secara benar. Jadi sholat, puasa, zakat dan haji umroh kita itu semirip mungkin seperti mana yang Nabi ajarkan. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting, adab penuntut ilmu itu adalah dia memilih sahabat yang terbaik yang sama-sama mencintai ilmu. Yang sama-sama mencintai ilmu. Kendala terbesar pada hari ini adalah seorang penuntut ilmu itu ketika dia punya semangat yang luar biasa menuntut ilmu, tapi ternyata belum berjodoh, ya, belum berjodoh dengan orang-orang yang sama frekuensi semangatnya untuk menuntut ilmu, sehingga ketika dia baru semangat, baru jalan setengah tahun, setelah itu dia akan lesu kembali, dia akan lemah kembali. Ini tidak lain disebabkan karena apa? Karena dia tidak mendapatkan teman yang baik. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sahabat, kita perlu komunitas yang selalu menjaga frekuensi semangat belajar kita itu selalu kuat, bersemangat dan penuh vitalitas, gitu. Jadi tidak mudah kendor, ya, tidak mudah lemah hanya karena hujan, gitu, ya, hanya karena ada masalah di rumah, ya, hanya karena mungkin jaraknya dan lain sebagainya, gitu, ya. Tapi alhamdulillah kita lihat pada tahun-tahun ini luar biasa, ya, gelombang remaja, generasi tua dan muda itu berlomba-lomba, ya, seolah-olah tidak mau ketinggalan untuk hadir di shop yang pertama, ya, itu untuk menuntut ilmu. Ini diantara fenomena yang sangat layak kita syukuri, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maka tentu kita berharap semangat ini tidak kendor hanya pada bulan-bulan tertentu, hanya pada waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu kita perlu menjaga semangat menuntut ilmu dengan cara memilih sahabat yang terbaik. Kata Rasul, mathalul jalis as-salih wasu, umpama teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita bisa membeli minyak wanginya, atau kalau tak membeli minyak wanginya, kita kebagian kecipratan aroma wanginya, aroma harumnya. Berteman dengan orang yang buruk itu kata Rasul seperti berteman dengan pandai besi. Kalaupun kita tidak terbakar karena apinya, kita minimal kena asapnya, gitu, ya.
Oleh sebab itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri itu berpesan kepada kita, apa kata beliau? Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu dia akan mengcopy paste agama, keimanan dan semangat sahabatnya. Fal yanzur man yukhaliluh. Maka hendaklah seseorang itu menjaga dan memelihara atau memastikan kepada siapa dia bersahabat. Karena ternyata memang sahabat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit banyak itu paling banyak mewarnai kehidupan kita. Ya, paling banyak mewarnai kehidupan kita. Sehingga ada ulama yang menulis sebuah buku. Dalam buku itu beliau mengutip sebuah kalimat singkat sangat padat. Apa kata beliau? As-sadiq qabla tariq. Ya, jadi bunyi udah dekat, ya, udah berdekatan, artinya berbeda. As-sadiq qabla tariq, memastikan Anda sudah punya sahabat yang terbaik sebelum meniti jalan. Itu artinya as-sadiq qabla tariq, ya, memilih sahabat yang terbaik, memilih teman yang bisa membantu menyemangati kita sebelum kita melintasi jalan, gitu, ya. Karena boleh jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sedang lemah, sahabat kita yang memperkuat, dan kalau kita sedang kuat, ya, dia kebagian kekuatan kita, gitu. Itulah sahabat, ya. Jangan sampai kemudian kita nanti seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ada banyak sahabat-sahabat di dunia itu nanti mereka saling bermusuhan di akhirat. Karena apa? Karena dasar pertemanan mereka itu ternyata tidak membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ayatnya. Itu Allah menyebutkan al-akhilla. Al-akhilla itu sahabat yang sangat dekat. Ada beberapa perkataan sahabat dalam bahasa Arab. Ada namanya sadiq, ada namanya sahib, ada namanya al-akh, ada namanya al-qarin, ada namanya al-khalil atau al-akhilla, bentuk pluralnya. Nah, al-akhilla ini Bapak Ibu itu asal katanya takhallala yatakhallalu takhallulan. Artinya apa? Kita menyela-nyela, gitu. Menyela-nyela itu namanya takhlil, ya. Nah, kata Allah al-akhilla, sahabat yang sangat dekat. Jadi seperti ini kata Allah, ya. Itu yang mereka dekat di dunia, nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Karena apa? Karena dasar persahabatan mereka itu tidak membuat mereka semakin mencintai Allah dan Rasulnya, dan tidak semakin membuat mereka dekat kepada surga dan menjauh dari neraka. Justru persahabatan-persahabatan itu membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, perlu kemudian kita memastikan bahwa list dalam persahabatan kita itu lebih banyak orang-orang yang baik ketimbang orang-orang yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita meneruskan kajian kita untuk segmen seterusnya. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan 3 poin yang pertama, ya. Insya Allah kita akan menuntaskan 4 poin berikutnya. Poin yang keempat, adab bagi penuntut ilmu adalah memuliakan ilmu dan ulama. Memuliakan ilmu dan ulama adalah diantara adab penting bagi kita penuntut ilmu, agar kita mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri memuliakan orang-orang yang beriman dan memuliakan pula orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Mujadilah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang melainkan orang itu layak untuk mendapatkannya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang layak mendapat penghormatan kita.
Dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda sekali. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah saja membedakan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu dan memuliakan mereka, maka kita sebagai makhluknya tentu sangat layak ya untuk memperhatikan pesan-pesan ini. Dalam hadis yang sahih pula Nabi berkata, laisa min ummati, tidak termasuk ya golongan dari umatku, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati yang tua, wa yarham saghirana, dan yang menyayangi yang masih kecil, wa ya'rifu li'alimina haqqah, dan yang tidak memberikan penghormatan yang layak kepada orang-orang alim di antara mereka. Jadi kata Rasul, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak pula dia memberikan penghormatan yang layak kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka. Maka hadirin, kita perlu ya merenungi pesan-pesan ini, bahwa ternyata memang Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, tentu bukan tanpa alasan, karena merekalah sumber rujukan kita. Kepada mereka kita mengenal sunnah-sunnah Nabi kita, kepada mereka kita mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Jadi sangat tidak layak kemudian ketika orang yang mewarisi ilmu para nabi ini tidak kita hormati selayaknya ya. Jadi penting kemudian kita menghormati mereka, tentunya dengan segenap ya, penghormatan kita kepada mereka. Dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah juga memberikan pesan yang sangat mendalam kepada kita tentang fenomena akhir zaman ketika ulama ilmu itu secara perlahan-lahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu tidak mengangkat suatu ilmu itu dengan serta-merta ya, walakin bi qabdil ilmi ya, tetapi dengan cara menghilangkan ilmu, mengangkat ilmu itu. Bagaimana Allah menghilangkan ilmu? Biqabdil ulama, itu dengan mewafatkan para ulama ya. Ini kita lihat sepanjang 20 sampai 30 tahun terakhir ya, kalau kita perhatikan hadirin yang dirahmati Allah, itu sederet ulama-ulama besar kita yang selama ini menjadi sandaran panduan umat Islam seluruh dunia, satu demi satu dipanggil oleh Allah, satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Belum lama kita ditinggalkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair ya. Ini salah seorang ulama kita di Nusantara ya. Sebelum itu juga ada banyak guru-guru kita yang telah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa musibah yang terbesar ketika ulama satu demi satu diwafatkan oleh Allah? Kata Rasul, idza lam yabqa alimun, nanti kalau sudah lagi tidak tersisa di dunia ini ya, di Indonesia ini seorang alim pun, apa yang terjadi? Fattakhazan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang jahil itu sebagai pemimpin mereka. Pasu'ilu, dan ketika mereka ditanya suatu perkara, fa'abtau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan ya. Jadi kita lihat pada hari ini ya, itulah diantara musibah yang menimpa umat kita gitu ya. Ketika satu demi satu ulama meninggal dunia, maka yang tinggal itu orang-orang jahil, Masya Allah ya, dengan sederet gelar-gelar akademis itu ya, ternyata tidak sebanding ya, dengan apa yang kemudian Allah simpan dalam kepala mereka. Itulah orang jahil ya. Ruwaibidah, takallama bighairi ilmin. Kata Rasul, di antara musibah umat akhir zaman itu ketika munculnya ruwaibidah
Apa itu ruwaibithah? Ya, ar-rajulu al-jahil takallama fi umurin nas. Orang-orang jahil yang berbicara, yang berfatwa tentang sesuatu yang dia tidak pahami. Ya. Ini pernah diramalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kata mereka, nahnu qaumun kathura fina al-ulama wa qalla fina al-khutaba. Kami ini generasi, kata para sahabat, orang yang banyak ulamanya. Jadi banyak ulama di kalangan para sahabat itu. Ya. Wa qalla fina al-khutaba, tapi sedikit sekali, segelintir sekali kami yang suka berceramah di mimbar-mimbar. Ya. Bukan karena mereka tidak bisa berbicara. Jangan tanya, ya, kalau para sahabat itu berorasi dalam sebuah peperangan, jangankan manusianya, ontanya bersemangat untuk berperang gitu, mendengar orasinya para sahabat gitu. Ya. Jadi kita tidak meragukan keilmuan mereka, tapi apa yang membuat mereka kemudian khawatir untuk tampil di mimbar-mimbar, ya, untuk populer, untuk viral, karena mereka khawatir jika banyak berbicara, banyak peluang tergelincir lidahnya, gitu. Ya. Banyak peluang tergelincir lidahnya, sehingga kadang-kadang tanpa sengaja mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, gitu. Ya. Atau mungkin menyalahi apa yang telah Allah tetapkan, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, gitu. Ini yang dikhawatiri oleh para sahabat. Apa kata mereka? Wa sayati zamanun, akan datang nanti suatu masa, qalla fihim al-ulama, ulamanya sedikit, sangat sedikit. Wa kathara fihim al-khutaba, tapi banyak penceramahnya, ya. Banyak khatib-khatibnya, ya, hebat di atas mimbar gitu, ya. Tetapi lebih banyak kemudaratan yang mereka hasilkan daripada kemanfaatan. Kita lihat hari ini, hadirin yang dirahmati Allah, ya. Kendati kita masih bersyukur bahwa Allah masih sisakan guru-guru kita yang istiqomah mengajarkan agama, mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tetapi ada lebih banyak lagi orang yang ternyata, ya, yang tidak menjadikan amanah ilmu itu untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menjualnya, ya, menjual kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka memuaskan syahwat dan ambisi mereka, gitu. Ya. Terlebih, ya, dalam keadaan yang kita rasakan seperti saat ini, ya, di mana ketika kebenaran itu menjadi sesuatu yang ditolak oleh masyarakat, sementara kebatilan itu diterima dengan sukarela, gitu. Ya. Ini diantara musibah yang menimpa kita pada hari ini. Maka kita berharap, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga dengan kontribusi kita memuliakan ilmu dan memuliakan para ulama, kita berharap Allah berkenan, ya, tetap memelihara keberkahan di tengah-tengah umat, gitu. Ini diantara adab yang keempat. Adab yang kelima yang tidak kalah penting bagi penuntut ilmu dan banyak diulang-ulang oleh Rasul, oleh para sahabat serta ulama kita. Jaga dan pelihara perut serta kemaluan kita. Ini diantara musibah yang kata Rasul paling beliau takutkan. Inna mimma akhsha alaikum, kata Rasul, di antara perkara yang paling aku takutkan menimpa umat Islam akhir zaman, syahwatul ghai, ya, itu ketika syahwat itu menjadi Tuhan manusia, gitu. Fi butunikum wa furujikum, perut dan kemaluan kalian. Wa mudillatil fitan, serta fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar atau yang menyesatkan, gitu. Ya. Ini diantara perkara yang paling Nabi takutkan yang menimpa umat akhir zaman, terutama sekali penuntut ilmu.
Ya, makanya Nabi berpesan terkait dengan perut misalnya, apa kata Rasul? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnih. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam daripada perutnya. Ya. Bihasbi ibni Adam akalat yukimna salbah. Padahal kalau dia makan itu cukup untuk menegakkan tulang sulbinya atau tulang punggungnya. Dan kalaupun dia ingin makan, maka bagilah porsi perutnya itu dalam 3 bagian. Ya, sulusun lit ta'am, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarab, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafsih, ya, untuk udara gitu. Nah, ini kalau kita ingin makan. Jadi jangan sampai kemudian kita sangat bernafsu ketika makan itu, ya. Dan dalam hal selera makan ini sebenarnya Islam itu sangat moderat, ya, pertengahan. Dia mengatur bagaimana makan yang benar. Kata Allah dalam Quran apa? Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, berlebih-lebihan ini tentunya sangat subjektif, ya. Karena boleh jadi ada orang yang makannya banyak dalam pandangan orang yang makan sedikit, gitu. Nah, ini tentu tidak bisa disamakan. Karena memang yang dicela dalam Islam itu sebenarnya bukan pada banyak makannya atau bukan pada kadar tubuhnya yang besar, tidak. Ya. Walaupun Al-Imam Syafi'i ketika menjelaskan mengapa Islam sangat mencela orang-orang yang obesitas misalnya gitu, ya, itu ada sebabnya. Kata Imam Syafi'i, ada 5 hal, ya, petaka yang menimpa orang yang obes yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, yuskhilul badan, kekenyangan makan, ya, banyak makan itu pertama menambah berat badan. Itu udah pasti, gitu ya, menambah berat badan. Yang kedua, wa yuqassil qalba, dia mengeraskan hati, gitu, ya. Jadi kalau kita terlalu kekenyangan, ya, ini sulit untuk membuat hati kita itu selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa yuzilul fatanah, dia akan mengurangi kecerdasan. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, orang yang sering kekenyangan makan itu akan mengurangi kecerdasannya, ya. Kemudian yang tidak kalah hebat, wa yujlib an-naum, dia sangat mudah mengantuk, sangat mudah untuk tertidur, ya. Dan yang paling berat adalah kata beliau, ya, wa yad'af anil ibadah, dan dia lemah sekali untuk bangun malam, lemah sekali untuk tilawah, lemah sekali untuk zikir. Ini 5 hal petaka yang menimpa orang yang sering kekenyangan makan, gitu, ya. Lantas mungkin ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau begitu apakah berdosa orang yang gemuk atau berdosa orang yang kurus, gitu, ya. Pertama, Islam kalau bicara makan tuh dia bicara moderat, wasati, ya. Sangat pertengahan sekali. Dia tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, ya. Tidak melarang kita makan, tapi juga tidak membuat kita bebas untuk makan apa saja, ya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat misalnya kendati ada beberapa hadis dari Rasul, ya, yang mencela umat akhir zaman, mereka orang yang paling sering kekenyangan, ya. Apa kata Rasul? Khairul quruni qarni, dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi para sahabat, kata beliau, ya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, dan datang setelah mereka. Jadi 3 generasi yang pertama ini yang terbaik. Kata beliau, inna akwaman ya'ti ba'dakum, tapi nanti ada generasi yang datang setelah kalian. Artinya ya kita, ya, kata Rasul. Apa yang kita alami, ya? Yakhunun wala yu'tamanun, kita itu paling banyak berkhianat. Umat akhir zaman itu paling banyak berkhianat dan tidak bisa dipercaya.
wa yastashhidun wa la yustashhadun. Mereka sering memberikan bukti-bukti, memberikan penjelasan walaupun tidak diminta. Ngomong di mana-mana gitu. Ngomong di sosmed begini, begitu. Ya padahal tidak diminta keterangan, tidak diminta kesaksian, tapi kita memberikan kesaksian itu. Gitu, ya. Dan yang berbahaya kata Rasul adalah wa yadhhar fihim athiman atau athamin. Dan mereka terlihat gendut-gendut kata Rasul. Ya, terlihat gendut-gendut. Kemudian ulama mengomentari apakah hadis ini secara khusus mencela orang yang berbadan berat atau besar atau tidak. Ternyata kata para ulama yang dicela itu bukan pada berat badannya, bukan pada ringan badannya, tidak. Yang dicela itu adalah pada produktivitasnya. Ya, karena apa? Nanti dalam hadis Imam Bukhari, hadis Imam Ahmad ketika Ibunda Aisyah menjelaskan bahwa di antara tradisi Nabi dulu ketika masih ketika awal-awal menikah itu masih slim, ya, masih masih six pack gitu ya. Apa kata Aisyah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi tis'i raka'atin. Nabi itu setiap malam biasanya witirnya 9 rakaat. Setiap malam 9 rakaat. Dan kata Ibunda Aisyah, "Falamma badana walahuma," ketika Nabi bertambah gemuk, nah gitu bahasa Aisyah, ya. Bertambah berat badannya, shalla bi sab'i raka'atin. Beliau mengurangi dari 9 rakaat menjadi 7 rakaat. Wa shalla raka'ataini wa huwa jalisun. Dan sampai pada suatu ketika Nabi sholat 2 rakaat aja sambil duduk. Karena apa? Karena bertambah berat badannya, gitu. Ya. Dari sini para ulama mengatakan, jadi yang dicela itu bukan pada gemuknya, bukan pada kurusnya, tapi apa yang tadi yang dikhawatiri oleh Imam Syafi'i, ketika 5 hal tadi itu membuat kita semakin berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah para penuntut ilmu. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita belajar menuntut ilmu, itu syahwat makan dan kemaluan kita tidak kita atur, ya, tidak kita pastikan dia berjalan pada rel yang benar, gitu. Ya, makanya yang muda-muda, ya kan kata Rasul, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah merasa mandiri untuk menikah, falyatazawwad, segeralah menikah. Karena Nabi tahu betul bahwa di antara kendala besar para pemuda itu ketika syahwat mereka itu mulai menguasai jiwa, gitu. Jadi menikah nih yang masih muda-muda nih, ya. Tidak mau menjomblo seumur hidup kan. Jadi menikah, gitu, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menunda pernikahan, ya. Karena sesoleh apapun orang yang bujangan itu, dia tidak bisa menyempurnakan separuh agamanya, ya. Apa kata Rasul? Man tazawwaja, dalam hadis yang sahih, faqad istakmala nisfa dinih. Orang yang menikah itu sudah sempurna separuh agamanya. Fal yattaqillaha binisfil baqi, maka dia tinggal bertakwa kepada Allah pada sisa yang setengahnya. Itu orang yang menikah, gitu. Walaupun dia amalnya ya biasa-biasa aja, gitu. Dengan menikah dia udah menyempurnakan separuh agamanya. Ini yang jomblo-jomblo ini, ya, yang tahajudnya siang malam itu separuh aja nggak nyampe. Maka rugi kalau menunda pernikahan, gitu, ya. Nah, kalau yang para orang tua yang anak-anak mereka sudah dewasa, saya sarankan segera nikahkan mereka, ya. Yang laki-laki segerakan nikahkan mereka. Orang tua perempuan mudahkan ketika ada orang-orang soleh yang datang meminang atau melamar anak kita, gitu, ya. Ini diantara cara kita kemudian agar generasi ini selamat, ya. Karena kalau nikah itu mahal, zina itu semakin murah, gitu, ya. Ketika nikah itu mahal, maka zina itu semakin murah, gitu. Jadi jangan sampai kita ada kontribusi, ya, membuat zina itu semakin merajalela dengan ya mungkin terlalu tinggi maharnya, gitu, ya. Jadi jangan terlalu mahal-mahal, gitu, ya. Saya bersyukur sekali dipertemukan dengan keluarga yang tidak menetapkan mahar yang mahal, gitu, mahar yang tinggi,
dan saya berharap semua yang hadir di sini juga bertemu dengan orang-orang tua seperti itu, gitu ya. Jadi saya kaget juga ketika ditanya maharnya apa gitu ya. Ketika jawab maharnya surah Qaf gitu ya. Jadi surah Qaf. Jadi saya menikahi putrinya itu dengan membaca surah Qaf ketika pernikahan gitu ya. Nah, kemudian saya tambah lagi sebagai supaya ikut sunnah gitu ya, bahwa dianjurkan itu memberikan perhiasan ya, terutama sekali emas gitu ya, atau perhiasan apa aja, mungkin berlian bagi yang mampu gitu ya, sebagai bentuk bahwa kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada para sahabat. Bahkan ada sahabat yang tidak mampu memberikan perhiasan, diminta untuk memberikan besi atau cincin tembaga gitu ya. Nah, ini diantara bentuk upaya kita menghidupkan sunnah-sunnah di tengah-tengah umat gitu ya. Jadi jaga perut dan jaga kemaluan gitu ya. Dan Nabi berpesan kepada kita, man yatman li ma baina lihyai, barang siapa yang menjaga di antara dua rahangnya dan menjaga sesuatu yang ada di antara dua kakinya, aku akan jamin untuknya surga ya. Jadi yang pertama kata Nabi lihyai. Lihyah ini sebenarnya dua kumis ya, artinya kumis dan jenggot. Barang siapa yang menjaga sesuatu di antara dua kumisnya atau dua jenggotnya, itu mulut, dan menjaga yang di antara dua pahanya ya, kemaluan, maka Allah akan jamin untuknya surga gitu. Artinya Nabi memberi jaminan kepada kita, kalau kita jaga kemaluan kita, insya Allah ya, surga itu semakin hampir kepada kita gitu. Yang keenam, perbanyak diam dan tinggalkan debat. Subhanallah, ini diantara pantang larang penuntut ilmu. Banyak berbicara dan banyak berdebat ya, banyak berbicara dan banyak debat. Maka kita para penuntut ilmu, saya ajak rekan-rekan hadirin Bapak Ibu sekalian, adab penuntut ilmu itu adalah kita memperbanyak diam dan meninggalkan perdebatan. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik. Kalau tidak bisa, dia diam saja gitu ya. Dan Nabi juga berpesan dalam hadis yang sahih, man tarakal mira, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtilun, dan memang dia salah meninggalkan perdebatan. Apa kata Rasul? Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, Allah akan bangunkan rumahnya untuknya di pinggiran surga nanti di akhirat. Allahu Akbar. Biarin juga di pinggir ya, yang penting surga gitu ya, daripada di tengah-tengah neraka gitu ya. Nah, ini kata Rasul, barang siapa yang meninggalkan perdebatan walau dan dia salah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di pinggiran surga. Dan kalau dia meninggalkan perdebatan, dia benar, alasannya kuat, dalilnya kukuh, tapi dia tinggalkan perdebatan. Apa kata Rasul? Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di ketinggian surga. Allahu Akbar ya. Jadi adalah suatu yang tidak layak ketika kita baru belajar gitu ya, mungkin baru beberapa tahun kita mulai hijrah, dekat dengan ulama, dekat dengan guru-guru, justru kita sangat mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak layak ya, mudah sekali berdebat gitu. Berdebat tidak diharamkan mutlak dalam agama kita. Perdebatan ada kalanya dibolehkan, tetapi dalam rangka mencapai kemaslahatan. Al-Imam Syafi'i mengatakan ada dua adab yang perlu diterapkan bagi orang yang mau berdebat. Yang pertama, dia melihat perdebatan itu lebih banyak kemaslahatannya daripada kemudaratan. Itu yang dipikirkan. Jadi jangan sampai kemudian karena ingin populer, ingin terkenal, kita menantang semua orang untuk berdebat biar ketahuan kita pintar, kita cerdas, kita hebat ya. Yang kedua, pastikan ketika kita berdebat, kita berharap keluar dari lisan orang yang kita debat itu kebenaran.
Allahu Akbar. Itu Imam Syafi'i. Kata beliau, saya kalau berdebat, saya berharap keluar dari lisannya kebenaran dan saya terbukti salah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal beliau digelar Nazirul Ummah. Itu kalau berdebat belum pernah ada lawannya Imam Syafi'i gitu. Tapi subhanallah, beliau mengatakan, kalau saya berdebat, saya berharap keluar kebenaran dari lisannya dan saya terbukti salah. Itu adab para ulama gitu. Makanya berkah ilmu mereka gitu. Ya. Ikhwafillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir takwa kepada Allah. Ini diantara instrumen yang paling penting perlu dimiliki para penuntut ilmu. Kita hanya bermimpi saja mendapat ilmu, setiap hari datang ke majelis ilmu, dekat dengan para guru-guru kita, tapi kita tidak berusaha menjadi insan yang bertakwa, maka itulah yang akan menghalangi kita dari mendapatkan ilmu dan kehilangan adab kita dalam menuntut ilmu. Dalam surah Muhammad ayat 24, ketika Allah menerangkan kepada kita, seharusnya orang-orang yang beriman itu mudah sekali dia memahami ilmu, mudah sekali dia memahami Al-Quran. Apa kata Allah? Afala yatadabbarunal Quran. Terusannya, am ala kulubin akfaluha. Ini kan ayatnya terakhir ya, ketika Allah bicara tentang hutang, kan panjang satu halaman ya. Di ayat yang terakhir Allah mengatakan apa? Apala yatadabbarunal Qur'ana am ala kulubin akfaluha. Itu di ayat yang sebelumnya ya. Nah, ini Allah menceritakan kepada kita bahwa ternyata ketika orang itu beriman, seharusnya dia mudah sekali memahami ilmu. Am ala kulubin akfaluha, ya. Surah Muhammad ayat 24. Dan apakah ternyata hati-hati mereka terkunci? Nah, ternyata kata para ulama, di antara kunci hati membuat kita susah menerima ilmu adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan maksiat, itu di antara kunci dan gembok ya, yang membuat akal kita tidak bisa memahami Al-Quran, ya, tidak bisa menghafal Al-Quran, atau sulit membaca Al-Quran. Ini karena gembok-gembok itu belum dibuka. Gembok yang terbesar itu adalah ketika kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai kajian kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada hadirin Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kajian kita, dipersilakan. Iya. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Pertama, kita perlu ketahui bahwa ketika bicara ilmu itu tidak semata-mata ilmu agama ya. Ilmu itu adalah segala sesuatu yang tegak di atas dalil ya. Walaupun nanti ilmu yang bermanfaat adalah yang mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, ilmu yang seperti apakah yang kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ilmu yang mendatangkan ya kemanfaatan bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ya. Dan mengangkat di sini tentunya dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala, bukan perspektif manusia. Boleh jadi kita melihat ada orang yang secara zahir ya, dia berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat ya dalam kehidupan dunia jangka pendek atau jangka panjang. Tetapi ilmu itu mungkin ilmu yang digandrungi atau yang digunakan untuk keburukan ya, misalnya tentang ilmu apa aja yang mendatangkan kemudaratan gitu ya. Misalnya ya tentang apa bentuk-bentuk seni yang diharamkan ya. Apakah itu seni-seni musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu digandrungi oleh manusia dan diperlukan dalam mengembangkan industri musik misalnya ya, ini mungkin diperlukan oleh industri tersebut ya, tapi ternyata itu mendatangkan kemudaratan bagi generasi Islam gitu. Jadi kita jangan sampai kemudian terpana, terkesima dengan sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita muliakan. Makanya kan dalam Al-Quran Allah mengatakan apa?
Wala yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kemajuan-kemajuan, pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, ya, hal-hal besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu membuat kalian terpana-pana, terkesima, ya. Gedung bertingkat misalnya, gedung pencakar langit, ya, Nobel perdamaian misalnya, ya, apalagi, ya, sederet penghargaan yang mungkin tidak mendatangkan kemaslahatan dalam perspektif kita sebagai seorang muslim, gitu. Maka kita tidak bisa menilai itu dengan dengan perspektif kita, gitu, ya. Maka oleh sebab itu kita lihat barometernya adalah ketika hal itu mendatangkan kemaslahatan atau tidak, gitu. Kalau dia mendatangkan kemudaratan tapi justru Allah berikan dia mulia dalam tanda kutip, kekayaan, kelapangan, ketenaran, popularitas, maka itulah cara Allah menghancurkannya. Bukankah Allah juga memberikan kekuasaan kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada Qarun, bukan untuk memuliakan tapi untuk menghancurkan, gitu, ya. Nah, jadi ini perspektif yang perlu kita samakan frekuensinya. Yang kedua, bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan di kalangan para ulama, ya, apakah itu MUI atau lembaga apapun, ya, di dunia ini yang berbeda pendapat tentang satu fatwa. Pertama, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ketahui bahwa sebenarnya Allah itu maha berkemampuan, Allah itu maha berkekuatan untuk menurunkan hukum-hukum kepada kita secara jelas, tidak samar-samar, semuanya definitif, terperinci. Allah mampu tidak? Mampu. Kita tidak meragukan sedikit pun, ya. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Ada ayat-ayat yang apa? Ada ayat yang apa? Mutabayyinat. Ada yang mutasyabihat. Benar tidak? Ya, ada ayat-ayat yang jelas, terperinci, detail hukum-hukumnya. Ada yang samar-samar. Ya. Oleh sebab itu dari sini ulama membedakan paling tidak kalau kita bicara hukum ada dua segmen besar. Segmen yang pertama dalam bab ibadah. Makanya Imam Syafi'i itu mengeluarkan satu kaidah fikih, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kita sikapnya tawakuf, tidak boleh beramal apapun sampai ada dalil definitif yang menyuruh kita melakukannya. Ini segmen yang pertama. Segmen yang kedua namanya muamalah. Kalau tadi lebih kepada hablum minallah, ini hablum minan nas. Hubungan horizontal kita dengan manusia, jual beli, muamalah dan lain sebagainya. Itu kaidah fikihnya al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dalam hal muamalah, ya, non ritual, itu hukumnya mubah. Jadi hukum asalnya mubah. Apa saja bentuk transaksi kita hari ini, hukum asalnya mubah. Hatta tadulla dalil ala tahrimiha. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka contoh misalnya, kita ingin menilai apa sih hukum jual beli secara online, gitu. Jual beli secara online pada dasarnya mubah. Karena apa? Karena itulah disimpulkan oleh para ulama kita bahwa karena tidak ada detail penjelasannya dalam muamalah, hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau yang pertama tadi kita perlu cari dalil baru kita lakukan. Kalau aspek muamalah, ya, yang diperdebatkan para ulama itu hukum asalnya mubah. Dia menjadi haram kalau sudah ada dalil definitif yang mengharamkannya. Nah, karena ini pun dalam wilayah ijtihad, ulama tentu saja ada ruang-ruang perbedaan, gitu, ya, ruang-ruang perbedaan. Maka prinsipnya adalah nata'awan fi maktafaqna wa na'tazir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Ya, kita saling tolong menolong pada hal-hal yang kita sepakati dan mentoleransi pada hal-hal yang kita perdebatkan. Jika Allah sengaja menjadikan
muamalah ini sesuatu yang sangat luas pintu ijtihadnya, kita yakin itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa apa? Agama kita ini akan hidup sampai akhir dunia. Dia bisa menjadi solusi dan menjawab tantangan kehidupan. Karena kalau dari awal Allah sudah jebret gitu ya, definitif hukum-hukumnya, sementara kehidupan berkembang, teknologi berkembang, manusia berkembang, transaksinya berkembang. Dulu transaksi langsung, ya, barter. Sekarang misalnya berkembang pakai dinar, pakai dirham, bertukar uang kertas, bertukar nanti bitcoin, bahkan nanti sudah bertukar tidak lagi pakai koin gitu. Entah apa alat tukarnya gitu. Kalau seandainya Allah sudah tetapkan dari awal ini halal, ini haram, kita akan banyak menemukan kendala-kendala. Ya. Contoh saja misalnya ketika Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam jual beli itu harus terpenuhi 5 rukun. Yang pertama harus ada penjualnya, harus ada pembelinya. Yang ketiga harus ada barangnya. Yang keempat harus ada harganya. Yang kelima harus ada ijab qabulnya. Dan ijab qabul yang ditetapkan oleh Al-Imam Syafi'i itu harus verbal. Harus verbal. Harus lisan. Item per item. Jadi kalau ke Borma beli 30 barang, satu persatu harus ada transaksinya. Bisa dibayangkan berapa ribu orang itu bakal ngantri. Ya, berapa dongkolnya kita nunggu giliran ini, kapan ini giliran saya gitu, hanya untuk bertransaksi. Itu Imam Syafi'i, beliau ketat sekali mengamalkan ini gitu sampai beliau meninggal dunia. Makanya dalam jual beli kita lebih banyak mengamalkan pendapat-pendapat mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Beliau mengatakan betul, kita sepakat mengatakan akad ijab qabul wajib dalam jual beli, tapi ijab qabulnya tidak wajib verbal. Catat itu kata beliau, tidak wajib verbal, boleh dengan kwitansi, boleh dengan anggukan kepala, boleh dengan persetujuan. Bahkan kita membeli barangnya, kita suka membeli barang dan kita rela membayarnya, itu sudah dianggap sebagai ijab qabul walaupun tidak berbicara. Kita kan kalau ke Borma atau kemana aja hampir tidak berbicara, benar tidak? Ya, datang ke mall atau datang ke swalayan, ya, ngambil barang, naruh di depan kasir, nggak ngomong sama sekali. Dia nyebutin angka, kita bayar gitu. Hampir tidak ada satu patah kata pun yang keluar. Coba kalau kita mengamalkan versi Al-Imam Syafi'i, kita menghadapi banyak kendala gitu. Maka sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menyikapi perbedaan para ulama ini, sebenarnya itulah diantara kemudahan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi pandang itu dari perspektif positif. Boleh jadi kita bisa mengamalkan pendapat ini dalam kondisi ini, dan boleh jadi kita harus memakai pendapat yang lain dalam kondisi yang lain gitu. Jadi tidak diperdebatkan. Jadi kita gunakan semampu kita. Makanya kan kata para ulama, dalam rangka mengambil pendapat para ulama yang berbeda pendapat, kita boleh mengambil pendapat manapun dalam keyakinan kita itu benar, dalam rangka untuk mengamalkan kehidupan kita, dengan syarat tidak boleh mengambil pendapat yang jelas-jelas dipertentangkan oleh para ulama, diambil pendapat itu, nggak boleh. Jadi kalau hanya perdebatan biasa, nggak apa-apa kita ambil. Contoh apa perdebatan yang nggak boleh kita ambil, yang ulama menolaknya? Contoh seperti pendapat Al-Imam Daud Az-Zahiri ketika dia mengamalkan bahwa pernikahan itu tidak wajib ada wali nikah. Ya, jadi cukup ada juru nikah, hakim, ada saksi, mempelai, sah pernikahannya. Tidak perlu ada wali. Karena beliau menggunakan hadis yang sahih dari Rasul, tapi hadis itu konteksnya tentang janda. Janda itu boleh menikah tanpa wali. Tapi bukan berarti dia menikahkan dirinya ya, tetap perlu juru nikah juga. Janda itu tidak perlu minta orang tuanya, tidak perlu minta saudaranya, dia boleh minta langsung kepada hakim. Pak Hakim, tolong nikahkan saya, itu boleh. Nah, pendapat ini dipakai oleh Daud Az-Zahiri itu pada pernikahan gadis, ditentang oleh para ulama. Oleh sebab itu dia dianggap pendapat syadz, pendapat yang tertolak dan menyimpang gitu. Nah, tidak boleh kita mengambil pendapat ini
Karena apa? Dia ditolak oleh para ulama. Kalau hanya 50-50 atau apa 70-30 gitu ya, dan tidak syadz, kita boleh mengamalkannya insya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Pertama, orang beriman itu berbeda dengan orang muslim ya. Jadi orang beriman itu orang yang sudah sampai level takwa. Kan ketika orang-orang kafir mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Kul bal aslamna. Katakan kalian baru Islam aja, kalian belum beriman. Jadi kalau dia sudah beriman, dia sudah mencapai level takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tinggikan gitu. Jadi ketika kita Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertauhid, itu kita pada level 1 muslim. Level berikutnya mukmin. Gitu. Jadi ketika Allah katakan, mengapa Allah tinggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu? Karena mereka layak mendapatkan ketinggian itu. Adapun orang yang kemudian kita pandang dia beriman dalam tanda kutip ya, muslim ya, tapi dia mungkin berbuat kezaliman ya, kejahatan dan dosa, maka dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baru Islam saja. Dia baru Islam saja. Oleh sebab itu kita perlu bedakan mana orang yang Islam, mana orang yang mukmin gitu ya. Jadi ketika bicara Islam ini itu sebagai pintu masuknya. Nanti untuk pelevelisasinya itu pada mukminnya gitu. Jadi ketika Allah mengangkat orang beriman, itu memang dia layak untuk diangkat derajatnya gitu. Wallahu a'lam. Terjawab apa? Ya. Silakan. Baik, kalau begitu alhamdulillah kita sudah paham insyaallah ya. Jadi kalau diam itu ada ada dua kemungkinan, paham dan paham sekali. Jadi kita berdoa semoga dengan 7 sifat-sifat penuntut ilmu ini kita dibimbing oleh Allah untuk mengamalkan ilmu dan sunnah-sunnahnya, sehingga ilmu ini mengantarkan kita kepada akhlak, kepada adab, dan mengantarkan kita ke surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, bertemu di lain kesempatan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.